Jadi untuk masa golden period, kelas di sini akan membahas tentang golden period. Tentunya pernah mendengar ya ibu-ibu di sini tentang golden period. Ya, jadi di mana untuk golden period adalah 1000 hari pertama masa kehidupan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu di mana? Di masa apa? 270 hari semasa dalam kandungan dan 730 hari selama masa 2 tahun pasca lahir. Jadi masa ini penting karena masa perkembangan dan pertumbuhan seluruh organ dan sistem janin yang sangat cepat, baik itu secara fisiknya maupun psikologisnya. Jadi perkembangan kognitif dan fisik seorang anak dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi kita tahu pada saat hamil ya, kita tahu bahwa seorang wanita adalah masa jihadnya membesarkan buah hati. Di mana pada saat hamil ya, tentunya ya, kita akan melakukan hal yang sangat ya, yang terbaik untuk buah hati kita. Jadi jangan sampai terlewatkan masa goal period ini ya, dengan kita asik, dengan tidak mau tahu tentang goal period ini ataupun yang lainnya. Ya, ibaratnya itu ya, saya mengartikan goal period masa keemasan di mana awal pertumbuhan janin itu seperti seseorang yang sedang membangun rumah ataupun membangun apapun ya. Entah itu dari kayu kalau orang Jawa itu joglo ataupun dari tembok ya. Tentunya yang harus kuat di dalam bangunan yang awal itu apa? Kalau kita membuat joglo, berarti apa yang paling awal yang harus kuat itu apa? Sokonya. Soko di tengah-tengah tiang. Ataupun pada saat kita membangun ya dari tembok pun juga harus ada tiangnya yang kuat. Nah, itu adalah saya ibaratkan masa goal period. Bayangkan, kalau misalkan kita ya membangun rumah ya semau kita ya, memilih bahannya yang tidak bagus, misalkan kayunya yang tidak bagus, ya kita pilih yang asal, kemudian yang mungkin berayap ataupun yang lainnya. Nanti apa yang akan terjadi di rumah itu? Apa yang akan terjadi pada rumah tembok itu kalau kita memilih bahannya yang tidak sesuai, ukurannya dikurangi, ataupun yang lainnya? Apa yang akan terjadi? Tentunya rumah itu akan roboh. Roboh karena apa? Sokonya tidak kuat. Jadi di masa golden period ini, masa awal-awal itu ya, kita harus maksimal, optimal kita sebagai orang tua ya, ataupun ya calon orang tua khususnya ibu-ibu yang hamil di sini ya. Kita harus berikan yang terbaik untuk amanah Allah yang akan diberikan kepada kita. Jadi harus optimal di masa golden period ini karena seluruh organ baik fisik, psikis ya, tubuhnya berkembang ataupun otak-otaknya itu sangat mempengaruhi di masa golden period. Jadi apa nih yang harus saya lakukan? Nah, ini harus tahu ibu-ibu semuanya di sini. Apa yang harus dilakukan di masa golden period itu? Ya. Karena kalau tidak bisa maksimal itu adalah tadi saya ibaratkan ilustrasikan itu rumah atau bangunan. Bisa saja dampaknya ke yang lain. Kalau tidak kuat rumah pasti akan roboh, kena angin ambruk, pasti seperti itu. Kalau di nyatanya bagaimana? Banyak yang tidak maksimal dalam pemberian nutrisi. Akhirnya apa? Terjadi stunting. Ya. Pertumbuhan janin tidak optimal, pertumbuhan balita tidak optimal, ya, ataupun yang lainnya. Jadi kita harus berikan yang optimal supaya tentunya buah hati kita ya
anak-anak kita kelak, ataupun ini yang calon ibu, ya, ataupun yang sudah menjadi ibu, ya, tentunya akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kesempatan kita, ikhtiarnya kita di masa golden period di sini. Nah, ini adalah tahapannya. Ya, tentunya pada saat pasangan suami istri menikah, ya, tentunya akan dikaruniai seorang anugerah, ya, kehamilan yang luar biasa. Nah, di mana ini adalah golden period, hamil, ya, kemudian masa bersalin, bayi balita, 1000 hari, masa emas, sangat pengaruh di kehidupan kapan, ya, mendatang untuk kehidupan kedepannya anak-anak pada saat dia SD, remaja, ya, ataupun dan seterusnya. Jadi kita harus optimal memberikannya, baik itu ASA nanti akan saya jelaskan seterusnya. Dan pada saat kita melakukan, ya, asuhan pun, ya, memberikan asuhan pun kepada masa hamil, ya, lakukan. Misal ibu-ibu harus rutin, ya, rutin periksa, ya, rutin periksa kehamilannya. Kemudian juga multivitamin, ingat ya ibu-ibu, yang dikasihkan itu bukan obat tapi multivitamin, macam-macam, nanti manfaatnya saya akan jelaskan di belakang. Karena ada Fe, asam folat, ya, kemudian nutrisi yang bergizi, ya, itu yang diarahkan, yang dianjurkan lakukan. Kemudian pada saat persalinannya apa? Nanti ngaruh ke bayinya. Lakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Biasanya kalau lahiran, ya, kalau di Indonesia ini lahiran, biasanya itu ditaruh di dalam perutnya ibu. Bayi dengan sendirinya akan mencari puting. Jadi ini akan merangsang dia untuk berlatih menyusui. Ya, karena luar biasa manfaat dari ASI. Kemudian juga ada imunisasi. Ya, imunisasi pun juga sama untuk melindungi buah hati kita dari berbagai macam penyakit. Ya, tentunya setiap imunisasi berbeda untuk melindungi dari penyakit tertentu, ya, berikan secara optimal. Di mana di Indonesia ini ada imunisasi wajib, ya, wajib itu lakukan, ataupun imunisasi yang tidak wajib tetapi juga sangat penting. Ya, jadi memang ada, kalau yang wajib memang di Indonesia sudah diprogramkan sama pemerintah dan wajib. Yang tidak wajib pun juga banyak. Ya, jadi berikan ya. Kemudian pelayanan bagi bayi, ya, pemberian ASI eksklusif, ya, imunisasi lengkap, pemberian makanan pendamping setelah 6 bulan. Jangan diberikan apapun, hanya eksklusif sebelum, ya, dia mencapai usia 6 bulan. Kemudian vitamin, ya. Kemudian juga pada saat dia balita dipantau tumbuh kembangnya. Apa? Tumbuh kembangnya itu sudah sesuai tahapannya atau belum? Nah, itu juga harus diperhatikan. Sampai nanti dia anak-anak, kemudian remaja, itu sangat mempengaruhi di sini di masa golden period. Ya. Jadi faktor yang mempengaruhi apa saja? Yang pertama itu adalah faktor genetik, tentunya keturunan tidak jauh-jauh, ya. Dari sifat genetiknya ayah ataupun sifat genetiknya si ibu. Ya, jadi kemudian faktor lingkungan, ya, lingkungan juga mempengaruhi biofisiko, psiko, ya, sosial, baik pada saat hamil maupun postnatal. Kebutuhan dasarnya itu apa? Kita sering mendengar asah, asih, asuh. Tentunya asah, asih, asuh itu sangat dibutuhkan pada masa golden period. Ya, yang pertama adalah asuh. Ya. Contoh saja nutrisi. Nutrisi pada saat golden period ibu hamil, apa yang harus dimakan? Apa multivitamin yang harus diminum? Fungsinya apa? Semuanya ada manfaatnya. Jadi minum.
makan yang bergizi. Ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan ya rumah yang nyaman ya, yang penuh dengan ventilasi ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ventilasi ya, cahaya masuk. Jadi di cahaya matahari itu bisa masuk ke rumah. Ya, jadi bisa tidak lembab ataupun memenuhi kebutuhan vitamin D-nya ibu. Hamil tentunya. Karena apa? Kalau ibu kekurangan vitamin D, apalagi dia masih hamil, itu ya, perhatikan, dapat mempengaruhi kondisi kehamilannya. Apa contohnya? Ya. Pertumbuhannya tidak maksimal. Ya. Contoh yang lain apa? Selain dari macam-macam pertumbuhan adalah kebutuhan psikologis, nanti akan mengaruh ke psikisnya ibu. Kalau kekurangan vitamin D, ibu gampang galau, ya, gampang mengeluh, ataupun ya, gampang stres. Itu salah satu penyebab kurang vitamin D. Jadi kita ini ya karunia Allah luar biasa, matahari ya, tinggal kita keluar saja itu. Kalau makanan itu hanya sedikit memenuhi untuk vitamin D-nya. Ya, sedikit sekali makanan itu mempengaruhi vitamin D. Yang paling besar itu adalah matahari. Yang paling besar adalah matahari. Jadi penuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian kebutuhan emosi atau kasih sayang ataupun asih. Jadi kasih sayang orang tua menciptakan ikatan batin yang erat atau bonding. Jadi pada saat hamil, ya, kalau kebiasaannya sering ya stres, sering dia sedih, sering dia mengeluh, ya, nanti akan berdampak ke anaknya. Ya, anaknya kurang siap dia dalam psikis menghadapi problema. Ya, tentunya setiap orang punya ujian masing-masing. Kalau ketahanan psikisnya dari janinnya kurang kuat, nanti bisa berdampak dia pada saat dewasa. Jadi harus kita ciptakan ya ikatan batin yang kuat dengan hati yang tenang, penuh dengan kasih sayang ya. Jadi munculkan rasa kasih sayang karena apa ya? Perlu digarisbawahi ya. Memunculkan kasih sayang di dalam hati kita itu ya, bisa memunculkan hal-hal baik, hormon yang dapat membantu selain dari pemenuhan kebutuhan psikis adalah pemenuhan kebutuhan imun. Jadi semakin meningkat imunnya karena rasa kasih sayang yang ada di dalam hati kita. Jadi kita tetap luar biasa rasa kasih sayang ini. Tentunya kasih sayang itu didasari kasih sayang karena Allah yang melimpahkan kasih sayang kepada anak kita. Ya, kita rasa kasih sayangnya kita ke anak kita itu luar biasa. Walaupun masih di dalam lahir, apapun ya namanya orang tua itu akan melakukan apapun kepada anaknya. Bahkan ya tidak sedikit ini ibu bapak ya pada saat anaknya sakit sampai berdoa, ya Allah, saya saja yang sakit, jangan anak saya. Sampai seperti itu, luar biasa ikatan batinnya. Rasa kasih sayang yang dimiliki orang tua. Jadi harus mulai dari goal period ini ya. Kita harus optimal pemberian rasa kasih sayang, nutrisi ya, ataupun lingkungan yang nyaman, yang bersih. Seperti itu. Kemudian juga kepercayaan dasar atau basic trust. Di sini untuk kepercayaan dasar di sini adalah pada saat bayi ya lahir tentunya mempunyai fitrah bakatnya masing-masing. Orang tua ya itu hanya membimbing, mengarahkan sesuai dengan fitrah yang Allah titipkan ke anak itu.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita beri kepercayaan. Jangan anak sedikit-sedikit apa kita bantu, langsung kita tolong ya, tanpa kita beri dia kesempatan untuk berusaha dulu. Itu salah. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu salah apa kita langsung menolong, itu justru adalah keliru. Justru kita biarkan anak itu sambil kita memantau, kita biarkan dia untuk berusaha. Supaya apa? Ketahanan tubuhnya lebih kuat. Dia akan lebih percaya diri, berusaha. Jadi tidak mudah menyerah. Jadi itu bisa dimulai dari masa balita. Kemudian juga pada saat masa balita itu kita lihat karakteristik anaknya, anak ya. Kalau dia memiliki bakat tertentu, ya dia akan menyukainya, enjoy melakukan itu walaupun sering-sering terus-terusan dia melakukan itu. Jadi itu ciri-ciri. Jadi kita orang tua harus tahu, harus bisa memotret apa ya yang sesuai dengan bakat anak saya. Tidak boleh kita, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Belum. Sangat tidak baik. Menurut para ahli psikologi anak itu sangat justru membahayakan keadaan psikologis anak. Jadi kita mengarahkan sesuai fitrahnya aja. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan stimulus mental ataupun asahnya. Nah ini akan nyambung tadi yang kepercayaan dasar. Jadi kecerdasan, keterampilan, kemandirian, ya, dan agama tentunya. Jadi kita asah mulai dari dini, mulai dari rahimnya ibu, ya kita asah. Contohnya apa? Pada saat kita mengasah kecerdasan, banyak peneliti-peneliti itu sudah mulai meneliti dengan hasil yang luar biasa. Pada saat dia mulai dari hamil sering, ya didengarkan ya murotal, Al-Quran, itu secara signifikan dapat meningkatkan kecerdasan anak ibu. Luar biasa. Jadi ibu ya sering-sering ngaji. Kalau belum sempat, dengarkan ngaji. Ya, seperti itu. Ataupun musik yang beberapa jurnal juga peneliti yang menyimpulkan selain dari murotal tadi ya ada zikir, ada musik klasik. Nah, seperti itu. Jadi banyak ikhtiarnya kita itu memberikan yang terbaik di masa golden period. Kemudian juga keterampilan, kemandirian agama ya mulai dari dini sejak di masa golden period supaya kuat. Ya agamanya kuat. Kemandiriannya juga, keterampilannya luar biasa. Tadi kita lihat keterampilannya ada, kita lihat sesuai fitrahnya. Apa yang disukai kita dukung. Selama itu baik, ya, sesuai itu baik, manfaat kita dukung. Kita dukung. Kemudian tadi nyambung ke nutrisi. Ya. Di masa golden period ini apa yang harus dilakukan? Karena tadi selain dari dasar landasan ya, sokonya rumah ya, saya ibaratkan sokonya rumah di masa golden period ini ya, sangat mempengaruhi masa depan dan kesejahteraan buah hati kita. Ya, jadi lakukan. Yang pertama adalah vitamin. Penting. Jangan sampai status gizinya kurang ataupun apalagi ya stunting karena tidak maksimal dalam pemberian nutrisi. Ya. Kemudian selain itu apalagi ini salah satu contoh semua vitamin itu ada manfaatnya masing-masing. Salah satu contoh yang lain yang akan saya bahas di sini adalah vitamin A. Ya. Dia terlibat dalam pembentukan anggota tubuh simetris. Pada saat dia hamil, ya tentunya itu janin akan berkembang, terus berkembang, kemudian tangan berkembang dari 1, kemudian jadilah jari-jari 5,
ya. Kemudian jadilah hidung, wajah dan lain-lain. Itu yang sangat berperan juga di sini adalah vitamin A. Ya, jadi jangan sampai kekurangan ini di masa awal-awal kehamilannya, Ibu. Ya kan, macam-macam vitamin A itu banyak di sekitar kita, melimpah ruah. Jadi sungguh luar biasa manfaatnya vitamin A. Jangan sampai ya kekurangan sehingga apa? Nah, Ibu bisa menyimpulkan sendiri kalau kekurangan vitamin A. Salah satu contohnya apa? Tidak terbentuk sempurna anggota tubuh janinnya. Kemudian selain itu apa? Vitamin D. Ya, tadi selain dari efek kekebalan pembentukan imun ya ibu-ibu ya, vitamin D selain dari tadi ya untuk psikisnya ibu adalah efek kekebalan di dalam tubuh ya, membentuk kekebalan imun atau istilah lainnya itu disebut dengan imun. Jadi sudah sangat melimpah ruah, tinggal kita keluar saja berjemur minim 10 menit. Nah, itu sudah memenuhi vitamin D di dalam tubuh kita. Kemudian pembentukan tulang. Nah, tulang ya Bu. Biar jangan sampai kekurangan, apalagi yang paling riskan itu adalah perempuan. Pada saat dia hamil, otomatis ya kalau dia kekurangan vitamin D, dia akan mengambil, dia hamil akan sari-sari ya, dia akan mengambil dari dalam tubuhnya dan riskan sekali Ibu kekurangan terjadi masalah pada tulang ya. Jadi harus maksimal dalam pemberian vitamin D. Kemudian selanjutnya yaitu folat ya. Di sini folat berperan dalam pencegahan cacat tabung atau tabung sarafnya. Luar biasa Ibu. Kalau hamil muda ya, hamil muda itu ya mulai trimester pertama, hamil awal bulan 1 2. Nah, pemberian folatnya itu harus optimal, biasanya diberikan ke Ibu sehari sekali. Nah, diminum Ibu itu untuk apa fungsinya? Berperan dalam pencegahan cacat tabung saraf. Nah, itu tadi fungsi-fungsi vitamin di masa awal-awal ya, masa awal-awal golden, masa emasnya 1000 hari. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan Ibu? Ya, banyak hal. Jadi minum vitamin, kemudian istirahat cukup, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang positif, pikiran yang baik, ya, melakukan hal-hal yang baik, banyak lagi. Ya, intinya adalah kuncinya di psikisnya Ibu selain dari fisik. Kemudian setelah lahir, apa yang harus dilakukan di masa goal period itu? Menurut WHO, ya, standar emas makanan bayi di sini yang pertama adalah pada saat dia lahir itu 10 menit, maaf, 1 jam pertama itu sangat mempengaruhi. Jadi lakukan inisiasi menusu dini. Kemudian yang kedua apa? Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Jadi jangan memberikan apapun sebelum 6 bulan ke atas. Sebelum usianya 6 bulan jangan diberikan apapun kecuali ASI. Kemudian setelah 6 bulan baru diberikan MPASI. Dan ASI terus diberikan sampai dengan usia 2 tahun. Ini anjuran WHO kita sebagai muslim pun juga ada di sini di Al-Quran di surat Al-Baqarah. Pemberian ASI itu berapa? 2 tahun minimal. Itu ya ibu-ibu. Jadi lakukan di masa golden period itu untuk ya kesejahteraan buah hati kita. Kemudian ini beberapa riset, ini menurut Edmond. Ya, dia menemukan menunda mulai menyusui meningkatkan kematian bayi, Ibu.
dia di sini. Jadi dia studi ya, kohort dia penelitiannya mengikuti. Dia dari hasil penelitiannya ini memberi kesempatan bayi menyusu segera setelah lahir dapat menurunkan 22% mortalitas bayi. Bila pada 24 jam menurunkan 16% mortalitas bayi. Mortalitas kematian ibu ya. Kemungkinan kematian meningkat secara bermakna setiap hari pemulaan menyusu ditangguhkan. Semakin ditunda-tunda menyusuinya, semakin meningkat, Ibu. Jadi berikan ASI. Nanti ASI itu apa? Kandungannya apa? Nanti akan saya berikan di kelas yang akan mendatang, insya Allah. Ya, Ibu-Ibu. Itu tadi ya sedikit di masa golden period pertama awal kehidupan bayi. Sebenarnya kalau menurut saya itu golden period itu ada lanjutannya, golden period kedua, masa keemasan yang kedua. Di mana itu? Masa pada saat kita sudah tua. Apa? Masa kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Harus lebih melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Begitu ya Ibu-Ibu. Jadi itu tadi di mana di masa golden period sangat mempengaruhi di masa yang akan mendatang buah hati kita di masa remaja maupun ya masa dewasanya. Jadi kita harus berikan yang terbaik tentunya untuk anak-anak kita. Ya, itu tadi dari saya Ibu-Ibu. Jadi apa sih Ibu kita ini tentunya ya akan memberikan ya yang terbaik di generasi kita. Jadi di masa golden period ini jangan disia-siakan ya Ibu-Ibu semuanya. Di masa golden period jangan disia-siakan, lakukan yang terbaik. Begitu. Ya, itu tadi ya sedikit penjelasan dari saya untuk sesi pertanyaan ya. Silakan nanti bisa chat di grup WhatsApp ataupun di YouTube-nya ya. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan tadi bisa manfaat untuk kita semua dan saya pribadi kalau ada hal apapun yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, untuk kelas karena sudah malam ya, saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live.